Seringkali kami menemukan itu di hal-hal yang lain. Tapi kalau sebentar Tuhan pertemukan kami, kumpulkan kami pada hari ini di tempat ini untuk beribadah bersama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana bagi setiap kami. Maka biarlah kalau sebentar kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, bela Tuhan 16, oke? Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sedemikian jauh pembacaan setiap kita, teman-teman sekalian, berbahagia mereka yang bukan cuma membaca, mendengar, tapi juga yang melakukan kebenaran ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah teman-teman, aku mau mengawali khotbah hari ini dengan mengajak kita memikirkan satu kebiasaan yang mungkin hampir setiap kita suka lakukan, gitu ya. Ada yang tahu ngapain? Online shopping. Ya, online shopping, belanja online teman-teman. Apapun yang kita belanja lah biasanya ya. Mulai dari mungkin sepatu atau mungkin keyboard begitu ya, perlengkapan kita, headset dan lain sebagainya, baju, pakaian kita sampai sepatu. Atau mungkin bahkan sekarang juga makanan atau cemilan yang lagi viral yang kita nggak mau ngantri, jadi kita pesan online aja. Nah teman-teman, kita familiar sekali dengan yang namanya belanja online, betul ya? Nah sekarang teman-teman, siapa yang sebelum itu biasanya kadang sebelum mau beli, mungkin terkhusus kalau yang mau dibeli itu harganya lumayan begitu ya. Kita sebelum beli kita ngapain dulu? Nonton, cari reviewnya dulu, betul ya? Kita biasa cari reviewnya dulu teman-teman. Entah itu lewat postingan IG, atau mungkin lewat komen-komen orang di sosmed mungkin. Atau mungkin bahkan testimoni dari teman kita yang udah pernah beli sebelumnya. Atau mungkin bahkan benar-benar nonton video review di YouTube dengan full begitu. Bahkan biasanya kalau kita nonton video sekarang nggak tahu teman-teman ya. Tapi biasanya kan kita kadang udah kalau nonton video tuh kalau lama kita skip-skip gitu ya. Skip-skip atau bahkan dipercepat begitu 2 kali. Bahkan 3 kali, ngomongnya udah kayak chipmunk begitu. Tapi kalau video review dari barang yang kita mau beli, biasanya kita akan nonton full karena kita mau tahu nih semua seluk-beluk barang yang kita mau beli. Dari awal sampai akhir. Nah lucunya teman-teman, kadang kita lebih percaya sama review dari orang yang bahkan kita tuh gak kenal. Daripada video yang dibuat sama iklan dari perusahaan yang bikin barang yang kita mau beli. Kenapa kita lebih senang teman-teman review dari orang yang kita nggak tahu dan bukan iklan dari perusahaannya? Karena review yang kita mau apa? Jujur, betul ya? Yang aslinya gimana nih? Pengalaman yang nyatanya gimana? Kita nggak perlu iklan yang bagusnya. Pengalaman yang nyatanya gimana? Perusahaan bisa aja bilang, oh ini produk saya bagus, ini semua kelebihannya ini dan semuanya murah semuanya. Tapi orang yang udah beli dan pakai akan menilai produk itu, nge-review produk itu sesuai dengan pengalaman yang dia alami. Entah itu bagus atau kekurangannya. Kalau reviewnya buruk, nanti kalau kita nonton, kita juga jadi ikut ragu buat beli, betul ya? Tapi kalau reviewnya bagus, jujur, bisa jadi kita jadi terdorong buat beneran beli, begitu. Kalau reviewnya bagus. Nah teman-teman, dari sini aku mau ngajak kita buat mikirin satu pertanyaan yang masih pertanyaan yang sama tapi bicara tentang hal yang berbeda teman-teman. Itu tadi kan bicara soal barang yang kita beli, makanan yang kita mau, atau hal-hal lain. Sekarang teman-teman, kalau misalnya kita teman-teman kita ingin tahu seperti apa sih Yesus yang kita percaya. Kira-kira teman-teman, review pertama yang mereka lihat itu apa? Ketika mereka mau tahu Yesus, kira-kira orang-orang di luar sana ini ngelihat review pertama mereka itu apa tentang Yesus?
Mungkin mereka belum pernah baca Alkitab, mungkin jarang. Mungkin mereka belum pernah datang ibadah sama kita di Wave di sini. Mungkin mereka belum pernah juga dengerin khotbah seperti kita sekarang ini. Tapi setiap hari teman-teman, semua orang itu sedang membaca atau melihat satu review tentang Yesus. Nah teman-teman sadari atau tidak, review itu adalah hidup kita. Mereka memperhatikan teman-teman bagaimana kita bicara kepada guru. Mereka lihat bagaimana kita memperlakukan teman kita yang gak populer di sekolah. Mereka melihat bagaimana kita bersikap ketika kita gagal. Mereka itu melihat apakah kita ini berbeda ketika gak ada pemimpin atau gak ada kakak-kakak wave kita di sekitar kita. Dan tanpa mereka sadari, mereka itu sedang menyusun kesimpulan tentang Yesus melalui kehidupan kita, review yang kita sampaikan. Dan itu sebabnya hari ini teman-teman, pertanyaan kita yang pertama hari ini itu bukan tentang gimana ya caranya supaya aku bisa menginjili teman-temanku. Enggak langsung ke sana. Tapi kita mari mulai lebih dalam, kita mulai lebih simpel lagi. Kita mulai dengan pertanyaan ini teman-teman. Review seperti apa ya yang sedang dibaca, yang sedang dilihat sama orang-orang, sama teman-temanku, melalui hidupku tentang Yesus. What kind of review yang mereka lihat? Kalau 2 minggu yang lalu, kalau aku sesuai dengan yang sudah dibagikan, kita itu udah belajar bahwa Tuhan itu memilih kita untuk jadi saksinya. Betul ya? 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan pilih kita untuk jadi saksinya. Minggu lalu kita belajar bahwa kita yang dipilih itu dimampukan sama Roh Kudus untuk jadi saksinya. Maka hari ini teman-teman kita akan belajar satu hal yang melengkapi keduanya nih. Yakni kalau kita adalah saksinya, apakah hidup kita membuat orang itu semakin ingin kenal Yesus atau justru sebaliknya? Karena hidup kita kemudian ada orang-orang yang justru malah semakin menjauh daripada Yesus. Padahal kita udah belajar 2 minggu bahwa kita adalah saksinya. Nah menariknya teman-teman, pertanyaan seperti ini yang juga dijawab sama Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, dan terkhusus di Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Teman-teman kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, kalau teman-teman lihat di sana, kita akan menemukan bahwa bagian yang kita baca tadi ayat 12 sampai 16 itu bukan bagian yang berdiri sendiri tiba-tiba begitu ya. Tapi bagian ini adalah sebuah bagian yang merupakan kesimpulan atau lanjutan dari cerita yang besar sebelumnya. Teman-teman, sebelumnya adalah kisah tentang Ananias dan Safira. Ada yang masih familiar dengan cerita ini? Ananias dan Safira sering sekali di sekolah minggu kayaknya ya. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri teman-teman yang datang untuk membawa persembahan. Di mata banyak orang, mereka itu kelihatan rohani banget. Mungkin couple goals kalau bahasanya kita sekarang. Ketika mereka melihat Ananias dan Safira waktu itu, wow, ini ada pasangan suami istri, dua-duanya jual harta mereka, kemudian berikan buat gereja. So di mata banyak orang teman-teman mereka begitu rohani, mereka rela berkorban, mereka cinta Tuhan banget. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang gak bisa dilihat sama manusia teman-teman. Tuhan tahu bahwa Ananias dan Safira, couple goals ini, itu sebenarnya sedang berpura-pura. Mereka mau dapat pujian sebagai orang yang telah menyerahkan semuanya buat Tuhan. Padahal mereka sebenarnya sedang berbohong sama Roh Kudus. Karena memang sebelumnya teman-teman ada kisah lagi, sebelum Ananias dan Safira ini ada kisah lagi tentang Barnabas. Orang yang memang menjual tanahnya, kemudian mempersembahkan semuanya buat gereja. Dan orang waktu itu juga kemudian, wow, luar biasa Barnabas. Jadi teman-teman yang namanya FOMO bukan sekarang doang ya. Dari zaman dulu juga Ananias Safira tuh udah FOMO. Ngelihat Barnabas yang dipuji, wah kayak kita juga bisa deh jadi kayak dia. Ayo dah, kita ikutlah, kita jual, kita kasih buat gereja. Hanya aja teman-teman mereka lupa, Ananias dan Safira lupa bahwa dari semua orang yang bisa mereka bohongi, Tuhan itu nggak bisa mereka bohongin. Tuhan tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati mereka.
Dan akibatnya sangat mengejutkan teman-teman, gak main-main. Kalau teman-teman masih ingat hukumannya apa? Ananias dan Safira langsung mati di tempat. Saat itu juga pas mereka mau kasih, Petrus bilang ini udah semuanya, yakin? Iya, tapi tahu bahwa enggak, kayak belum semua. Mati, langsung mati di tempat. Teman-teman, kalau kita bayangin kejadian itu dan kita baca sampai di situ teman-teman, kayaknya ya kita pasti akan berpikir, mati ini ngeri banget ya. Habis ini pasti nggak akan ada lagi orang yang datang ke gereja itu tuh. Bayangin aja sekali salah langsung mati di depan umum lagi matinya. Sekali salah langsung mati. Udah habis ini gereja, nggak mungkin ada yang mau datang lagi. Tapi menariknya teman-teman justru yang terjadi adalah kebalikannya. Sesudah kisah itu Lukas malah bilang bahwa para rasul melakukan banyak tanda, banyak mujizat. Orang-orang dari luar gereja kemudian mulai menghormati gereja itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi justru malah jumlah orang percaya justru malah dibanyakin setelah itu. Pertanyaannya teman-teman, kok bisa ya? Ini abis kejadian mengerikan, bener-bener gloomy banget keadaannya. Tapi justru setelah itu malah many good things happen sama gereja ini. Apa yang buat orang tuh tertarik sama gereja yang baru aja mengalami peristiwa yang mengerikan sekali? Apa mungkin karena mujizatnya? Apa mungkin karena Petrus itu pengkhotbah yang luar biasa banget? Atau ada sesuatu yang mungkin jauh lebih dalam dari semuanya? Nah, ini yang kita mau lihat sama-sama teman-teman. Yang pertama, sepertinya ada hidup yang berbeda. Teman-teman, kita lihat di ayat 12 sama 13. Perhatikan teman-teman gimana cara Lukas itu memulai ringkasannya. Sengaja semua aku taruh bahasa Inggris depan teman-teman supaya kita lihat Alkitab kita. Gitu ya. Di ayat 12 teman-teman di sana dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Kalau kita baca dengan cepat teman-teman, kita biasanya akan langsung tertuju sama mujizat. Seolah-olah inilah inti dari bagian yang kita mau baca, mujizat. Tapi menariknya teman-teman, sebenarnya Lukas nggak mau berhenti di kata mujizat itu. Dia kemudian menekankan bahwa jemaat saat itu hidup bersama-sama. Setelah kejadian yang mengerikan itu, jemaat ini ternyata tetap hidup bersama-sama, berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang erat. Dan bahkan setelah kisah Ananias Safira itu yang tadi ngeri itu, muncul lagi satu kalimat yang aneh juga. Ayat 13a, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Nah, ini yang tadi kita duga kan, pasti gak ada lagi dah yang berani deketin mereka. Tapi pertanyaan kenapa ya gak ada yang berani lagi ya? Bukankah harusnya seperti yang kita tahu sekarang, bukankah harusnya gereja jadi tempat yang buat nyaman buat semua orang? Teman-teman, barangkali jawabannya adalah karena mereka memang baru aja ngelihat kejadian yang serius banget, bahkan mengerikan dari kisah Ananias dan Safira itu. Mereka, maksudnya orang-orang di luar gereja, pada saat itu langsung sadar pas kejadian itu kan langsung viral pasti teman-teman, langsung viral kejadian itu. Dan pada saat itu semua orang termasuk orang-orang di luar gereja langsung sadar bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah gereja yang itu tuh. Benar-benar hadir. Dari kejadian Ananias dan Safira, semua orang, baik jemaat ataupun orang-orang dari luar gereja, langsung sadar bahwa Allah itu bukan cuma sekedar nama yang kita nyanyikan, yang kita sebut di hari Minggu doang. Allah itu bukan hanya dipanggil dan ada ketika umatnya butuh pertolongan. Tapi benar-benar Allah itu menilai umatnya dalam setiap tingkah lakunya. Allah itu benar-benar hidup. Dan Allah yang kudus itu dan yang hidup itu sebabnya gak bisa jemaat itu main-main lagi di hadapan Tuhan. Karena di momen itu semua orang sadar Allah yang disembah sama gereja itu betul-betul Allah yang kudus yang gak bisa dipermainkan. Dan Allah yang hidup, karena setelah itu langsung hukumannya terjadi. Teman-teman, aku rasa ini sesuatu yang sangat berbeda kayaknya dengan cara dunia sekarang itu melihat kehidupan. Hari ini teman-teman kita hidup di zaman dimana yang penting
itu bukan lagi tentang menjadi asli. Tapi zaman kita sekarang yang penting itu terlihat asli. Zaman sekarang yang penting itu bukan lagi benar-benar baik, tapi terlihat baik. Sekarang yang penting bukan lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, teman-teman. Tapi terlihat mengasihi Tuhan. Terlihat rohani. Itu yang penting sekarang. Teman-teman, kita sadarin atau enggak, sosial media, dunia kita sekarang itu sesungguhnya mengajarkan kita untuk bahwa kita dapat mengatur apa yang orang lain bisa lihat tentang hidup kita. Betul ya? Di media sosial kita bisa pilih foto mana yang kita mau upload. Betul. Berapa dari kita yang upload ketika kita lagi bergumul sama Tuhan? Kita lagi bergumul terus selfie, upload. Berapa dari kita upload foto ketika orang tua kita lagi bertengkar misalnya di hadapan kita? Enggak. Pasti kita upload foto pas kita apa? Liburan. Pas kita dapat prestasi, kita angkat tinggi-tinggi, betul ya? Ketika kita pelayanan, kita di media sosial kita bisa pilih foto yang kita mau upload. Kita bisa pilih caption yang kita terbaik, bahkan mungkin kalau pakai AI, sekarang kita bisa suruh AI bikinin dong caption yang keren misalnya. Bahkan kita bisa pilih hidup mana yang kita mau tunjukkan sama orang lain. Termasuk fitur close friend sekarang ya. Beda orang, kita bisa tampilin beda orang juga kitanya. Buat orang yang lain kita kelihatannya, oh orang ini ternyata kalem. Sedangkan di close friend-nya kita lagi liar begitu misalnya. Kita bisa pilih sekarang. Tetapi teman-teman ingat ini, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya filter. Di hadapan Tuhan kita gak ada yang namanya second account di mana engkau kemudian bisa kabur dan bilang Tuhan kamu gak lihat saya. Di hadapan Tuhan gak ada close friend yang dimana kita bisa keluarin dia dan hanya teman-teman kita aja yang biasa kita main. Sehingga Tuhan gak tahu apa yang kita lakukan di sana. Gak ada. Di hadapan Tuhan yang hidup dan kudus itu, yang Dia lihat teman-teman adalah hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Sampai ke kedalaman hatimu, Tuhan tahu. So teman-teman, inilah kebenaran pertama yang harus kita pelajari sebagai setiap saksi Kristus yang kita udah pelajari bersama. Yakni ini teman-teman. Sebelum Tuhan pakai hidup kita, Tuhan terlebih sering membentuk terlebih dahulu hidup kita. Sebelum Tuhan pakai kita, Tuhan terlebih dahulu membentuk kita, menjadikan kita berbeda dari dunia. Teman-teman, seringkali kita berkata begini, atau mungkin begini ya, Tuhan ini aku. Itu satu langkah ya, karena biasanya sisanya pakailah Dia. Ya, Tuhan ini aku. Tapi pakainya yang lain ya. Itu satu. Tahap 2, level naik. Tuhan ini aku, pakailah aku. Nah kadang teman-teman kita berhenti di sana. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita jarang banget berdoa bahwa Tuhan ini aku, pakai aku, ubah aku. Itu kayaknya yang jarang kita doakan teman-teman. Ubah aku. Karena sebenarnya teman-teman ketiga hal ini sebenarnya gak bisa dipisahkan. Tuhan teman-teman gak sedang cari orang yang sekedar pandai bicara tentang Dia. Enggak. Tapi Tuhan sedang membentuk orang-orang yang hidupnya mencerminkan Dia hari lepas hari. Teman-teman mungkin gak ada satupun dari kita yang gak pernah bohong kayak Ananias dan Safira mungkin ya. Tentang persembahan. Bukan apa-apa, mungkin kita gak punya kekayaan seperti mereka begitu yang bisa kita jual. Tapi teman-teman kalau kita jujur, bukankah kita juga kadang suka tergoda untuk punya dua kehidupan, dua identitas, dual identity. Di gereja kita mau orang lihat kita sebagai orang-orang anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tapi di sekolah mungkin kadang kita juga masih ikut ngejek teman kita. Kalau lagi ibadah di Wave, mungkin kita bisa angkat tangan, bahkan di beberapa ibadah kita mungkin bisa menangis ketika kita menyembah Tuhan. Tapi di rumah, kita sulit banget hormati orang tua kita,
Bahkan kadang kita jadi alasan mereka untuk menangis. Di bio Instagram kita, di status-status kita, kita suka pasang ayat Alkitab yang mungkin kita suka, yang pernah memberkati kita. Nggak salah, ini semua nggak salah teman-teman. Tapi di grup kelas misalnya, kita mungkin jadi orang yang paling sering nyebarin gosip. Padahal bio kita ayat Alkitab. Bukankah seringkali teman-teman kita juga mau terlihat rohani di hadapan orang, padahal itu nggak sesuai sama hati kita. We're the same dengan Ananias dan Safira sebenarnya. Teman-teman, dunia nggak lagi butuh orang Kristen yang kelihatannya sempurna. Tetapi dunia sekarang itu membutuhkan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Kristus. Yang sungguh-sungguh merupakan Kristen, murid Kristus. Itu yang diperlukan dunia sekarang. Dan ingat teman-teman, perubahan, yang namanya perubahan itu selalu dimulai bukan di depan orang lain. Itu bukan perubahan, itu pertunjukan. Tapi yang namanya perubahan selalu dimulai pertama-tama ketika kita berdiri seorang diri di hadapan Tuhan, face to face, 4 mata dengan Dia, dan kita bilang, Tuhan, ubah saya. Itu yang namanya perubahan. Dan dari sini kita baru bisa masuk ke tahapan yang selanjutnya teman-teman. Bahwa sepertinya ada hidup yang dipercaya. Teman-teman, ada satu kalimat yang menurut saya menarik sekali ya di ayat yang ke-13 tadi. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Teman-teman, sekilas terdengar aneh begitu ya. Di satu sisi Lukas bilang orang itu udah pada takut, gak mau lagi gabung sama gereja ini. Tapi di sisi lain dia bilang orang-orang saat itu menghormati orang gereja ini. Ini aneh teman-teman, karena bukannya begini ya biasanya. Kalau seseorang itu dihormati, maka pasti dong biasanya orang-orang juga otomatis mau dekat sama orang ini, betul ya? Biasanya kan begitu. Kenapa justru di sini orang takut, tapi sekaligus hormat juga? Nah teman-teman, mungkin ini yang terjadi karena mereka sadar bahwa gereja itu bukan sekedar komunitas yang berkumpul setiap hari Minggu. Setiap orang di luar gereja waktu itu pas setelah kejadian itu sadar benar-benar. Gereja ini, komunitas ini benar-benar bukan cuma kumpul doang rame-rame di hari Minggu. Mereka baru saja melihat Allah itu menghukum tadi Ananias dan Safira. Mereka tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah jemaat itu, gereja itu. Maka dengan begitu orang-orang di luar gereja sadar bahwa mengikut Kristus itu bukan sekedar nambah identitas baru. Melainkan yang namanya jadi orang Kristen, murid Kristus, mengikut Yesus, itu berarti menyerahkan seluruh hidup mereka sama Tuhan. Itu sebabnya orang-orang di luar gereja ketika melihat gereja waktu itu, satu sisi mereka takut, ngeri banget ya. Tapi satu sisi mereka respect, hebat ya orang Kristen. Seluruh hidupnya dia kasih sama Tuhan ya. Respect, dihormati mereka. Maka di sini teman-teman, Lukas sedang menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Yaitu yang namanya kekudusan gereja seharusnya membuat dunia itu tidak dapat memperlakukan gereja itu dengan sembarangan. Seharusnya kehidupan kita teman-teman di dalam gereja ini dapat menyadarkan dunia bahwa ada yang beda di sini. Ini wave ini beda nih, bener. Kita gak bisa temuin ini di luar nih, bener. Asli gitu ya. Cuman ada di sini. Dan dalam hal ini sepertinya kita bisa relate banget teman-teman dengan apa yang Lukas ceritakan. Hari ini kita hidup di dunia yang mengejar satu hal sekali. Yaitu disukai. Dunia kita sekarang mengejar yang namanya disukai. Berapa banyak likes, berapa banyak followers, berapa banyak views yang kita dapat.
seringkali sadar nggak sadar, seringkali kita suka pakai untuk jadi cara kita menentukan nilai sesuatu. Berapa banyak likes, berapa banyak followers, berapa banyak views, seringkali kita pakai untuk menentukan nilai sesuatu, dan bahayanya kadang nilai diri kita pun kadang kita suka taruh di berapa jumlah itu. Kadang-kadang teman-teman tanpa sadar kita bisa berpikir begini loh. Kalau banyak orang yang suka sama aku, maka aku berhasil. Kalau ini banyak likes-nya, kalau ini ada banyak followers-nya, kalau ini ada banyak views-nya, maka saya berhasil. Padahal teman-teman, Lukas nggak pernah bilang bahwa gereja mula-mula itu disukai semua orang. Tapi di bagian ini yang Lukas bilang, mereka dihormati. Teman-teman, ada perbedaan ya antara orang yang disukai dengan orang yang dihormati. Orang yang disukai akan mengatakan apa yang mau didengar sama orang lain. Ya. Orang yang disukai akan mengatakan segala hal yang orang lain mau dengar. Itu sebabnya dia disukai. Tapi orang yang dihormati akan mengatakan apa yang benar. Sekalipun bahkan tidak ada orang yang suka sama yang dia bilang. Contohnya gini teman-teman, bayangkan ada 2 murid di sekolah begitu ya. Yang pertama adalah murid yang selalu ikut arus. Murid yang gampang banget ikut arus. Kalau teman-temannya nyontek, dia ikut. Kalau teman-temannya ngomongin orang lain, dia ikut. Memang dia bukan yang pertama buat memang. Ya, tapi kalau ada dia tahu temannya, dia ikut. Apa-apa, dia ikut. Dan karena hal yang sama, murid ini jadi murid yang sangat populer. Kebayang ya, murid yang begini pasti populer teman-teman. Karena dia nyambung ke semua orang. Semua orang senang berteman sama anak yang seperti ini. Tapi misalnya teman-teman satu waktu nih di kelas kalian, kemudian ada terjadi kehilangan uang misalnya. Apakah anak ini kemudian kita sama sekali lepaskan dari kemungkinan bahwa dia yang ngambil? Mungkin gak kita benar-benar percaya? Gak mungkin dia orangnya. Kayaknya belum tentu ya. Kayaknya belum tentu. Karena dia ikut kemana-mana, mungkin sama kita dia baik. Tapi kan dia ikut sama semua. Mungkin, at least dia mungkin di kecurigaan kita ke orang ke-5, ke-6 atau ke-10. Mungkin gak pertama, tapi ujungnya bisa jadi kita mencurigai dia. Lalu kemudian teman-teman ada murid yang kedua, dia bukan anak yang populer, bukan anak yang paling populer, temennya dikit. Tapi semua orang tahu bahwa dia ini adalah murid yang sangat jujur, bahkan polos, cenderung garing. Ya. Karena emang dia jujur banget. Semua teman-temannya tahu dia ini gak suka bohong, bahkan kayaknya dia gak tahu deh caranya berbohong kayak gimana gitu ya. Itu sebabnya dia gak populer, dia gak asik. Kalau dia berjanji, dia selalu coba tepati. Kalau dia salah, dia berani ngaku kesalahannya. Kini kejadiannya sama. Di kelas kita, uangnya hilang. Mungkin gak terpikirkan, kayaknya anak itu deh. Kayaknya dia yang pendiam itu, yang kemudian selalu jujur dan gak pernah bohong itu kayaknya dia. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Boro-boro kita mau curigai, kita aja udah mikir, ini anak gak mungkin. Mungkin dia korbannya iya. Tapi kalau pelakunya kayaknya nggak kepikiran begitu ya. Nah teman-teman, ini perbedaan antara disukai dan dihormati atau dipercaya. Dan sepertinya teman-teman inilah yang juga sedang dibangun oleh Tuhan di gereja mula-mula waktu itu. Bukan popularitas, tapi kredibilitas atau kepercayaan. Di sini aku teringat lagi dengan ilustrasi yang tadi kita pakai di awal teman-teman. Kalau hari ini kita mau beli barang, balik lagi kita biasanya akan lihat reviewnya dulu begitu ya. Bahkan bukan cuma beli barang, kadang kita mau liburan pun kita lihat dulu review orang. Tapi kalau ditanya review seperti apa sih yang paling dapat dipercaya? Tentu bukan review yang sempurna kan, seperti yang tadi kita bahas ya. Bukan review yang sempurna, bukan review yang kemudian ini guys kelebihannya sampai akhir terus kemudian habis. Kayaknya enggak ya. Review yang paling dapat dipercaya
itu review yang justru paling kerasa jujurnya. Ada kelebihan, ada kekurangannya mungkin. Karena dengan begitu kita tahu bahwa orang ini yang review ini emang benar-benar udah mengalami, memakai, menjalani produk yang dia review. Nah teman-teman, dunia saat ini itu juga sedang mencari review tentang Yesus. Tapi sama dengan kita, yang mereka cari, orang-orang di luar sana cari, itu bukan review yang sempurna. Bukan review yang munafik. Bukan review yang kayak iklan, semuanya baik doang. Tapi review yang jujur. Itu yang orang cari. Dunia mau melihat apa benar Yesus itu sanggup mengubah kehidupan seseorang. Emang iya? Yesus sanggup mengubah kehidupan seseorang. Apa benar mengikut Kristus itu kemudian bisa membuat kita lebih mengasihi sesama? Apa benar jadi murid Kristus, jadi orang Kristen itu benar-benar jadi lebih jujur? Apa benar orang Kristen itu jadi lebih rendah hati? Apa benar jadi lebih mau mengampuni? Dan orang-orang di luar gereja melihat itu pertama-tama teman-teman, bukan di gereja. Tempat di mana biasanya kita keluarin tuh semua yang bagus-bagus di gereja. Masalahnya kalau kita bicara soal life as God's agent, untuk orang-orang di luar sana, mereka nggak lihat yang kita di sini. Di mana mereka melihat review itu? Yang mereka lihat di hari Senin, di sekolah. Di hari Selasa, lewat grup WA mungkin. Hari Rabu, di Instagram. Hari Kamis, pas kita kerja kelompok. Hari Jumat, pas kita lagi ujian misalnya. Hari Sabtu, pas kita lagi main sama teman-teman. Di situ mereka melihat, kayak gimana sih orang Kristen? Di situ mereka sedang membaca dan melihat review tentang Yesus dari hidup kita. Dan hal ini juga teman-teman yang buat ayat berikutnya jadi indah juga, ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Di bahasa Inggris NIV ini gak ada kata dan itu ya, jadi nevertheless. Tapi sebenarnya di bahasa Indonesia menarik teman-teman dipakai kata dan. Itu berarti Lukas lagi menghubungkan nih apa yang dia omongin sebelumnya sama apa yang dia mau omongin setelahnya. Mengapa makin banyak sih orang percaya waktu itu? Kok bisa jadi banyak orang percaya? Dari yang jelas tadi kita ada bahas teman-teman, yang jelas bukan karena gereja lagi sedang berlomba-lomba untuk jadi gereja yang paling keren. Bukan karena mereka lagi membangun sebuah citra yang baik. Tapi karena Allah itu sedang membangun komunitas yang hidupnya dapat dipercaya. Hidupnya dapat dipercaya. Dan ketika dunia, orang-orang di luar sana melihat bahwa Injil itu bisa mengubahkan kehidupan orang-orang percaya. Teman-teman, di titik itulah tanpa kita ngomong, mereka yang akan tanya. Karena mereka penasaran, kok bisa di tengah-tengah dunia begini, kok bisa orang Kristen tetap begitu? Mereka yang akan bertanya, how come, kok bisa? Saya mau dengar siapa itu Yesus, siapa itu Kristus. Dan teman-teman sekarang kita sampai di hasil akhirnya, ayat 15 sampai 16. Di sini tergambarkan sebuah suasana yang luar biasa sekali. Ayat 15a, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Bayangkan suasananya ini teman-teman. Orang-orang mulai berdatangan tuh dari kota-kota sekitar tuh datang. Mereka bawa keluarga mereka yang sakit. Mereka bawa orang-orang yang kerasukan roh jahat. Mereka bawa semua yang butuh pertolongan. Berharap untuk mereka bisa ketemu sama para rasul. Dan kemudian Lukas menutup bagian kita ini ayat 16 dengan bilang, dan mereka semua disembuhkan. All of them were healed. Sekarang pertanyaannya kembali,
Apa inti bagian ini berarti mujizat kan? Ini karena mujizat kan? Teman-teman kalau kita baca seluruh kitab Kisah Para Rasul, nanti kalau teman-teman ada waktu, teman-teman baca seluruh kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemukan bahwa setiap kali ada mujizat, Lukas gak pernah berhenti sama mujizat itu sendiri. Melainkan mujizat itu selalu jadi tanda. Dan yang namanya tanda itu selalu mengarah pada hal yang lain. Dan dalam hal ini mujizat sebagai tanda itu selalu mengarah menunjuk sama Yesus yang hidup. Nah artinya teman-teman, ketika orang-orang waktu itu datang sama Petrus, sebenarnya mereka bukan datang sama Petrus doang, tapi mereka datang untuk melihat bagaimana Yesus bekerja melalui Petrus. Maka dalam hal ini Petrus itu bukan pusat dari cerita kita hari ini. Kristuslah pusat ceritanya. Di sini sepertinya kita perlu hati-hati teman-teman, bahkan dengan tema kita sendiri juga nih yang kita lagi bahas sekarang. Kadang mungkin kalau kita cuma sekedar baca judulnya doang, kita bisa pas kita baca nih Life as God's Agent, tanpa sadar mungkin kita bisa bilang, oh oke, berarti aku harus jadi orang yang hebat supaya banyak orang datang sama Tuhan. Karena kan agen begitu, aku harus jadi orang yang hebat supaya orang ini bisa datang sama Tuhan. Padahal bukan itu poin yang Lukas maksud di kitab ini. Dalam bagian ini teman-teman, Lukas justru mau menyadarkan kita bahwa Allah itu justru memakai kehidupan orang-orang yang biasa. Orang-orang biasa. Tapi orang-orang yang biasa ini hidupnya diubahkan sama Tuhan. Teman-teman kalau kita baca Injil ya, kita harusnya ingat bahwa Petrus itu bukan orang yang sempurna kan, betul ya? Apa yang Petrus lakukan? Salah satunya, dia sangkal gurunya sendiri 3 kali. Tanpa ragu 3 kali itu berarti emang benar niat menyangkali teman-teman. Di hadapan gurunya dia sangkal. Kebayang gak sih? Orang tuamu atau siapapun yang kau paling kasihi kemudian satu waktu bilang di mukamu, enggak saya gak kenal. Enggak saya gak kenal. Itu kurang ajar sekali teman-teman. Petrus itu bukan orang yang sempurna. Para rasul yang lain, para murid yang lain, teman-teman di bagian yang lain, ketika Yesus lagi cerita, aku nanti akan menderita, aku nanti akan mati. Teman-teman ingat gak? Para murid itu bukannya peduli sama Yesus, bukannya nanya, oh iya, aduh Tuhan Yesus apa yang... Enggak, yang mereka sibukin apa? Oh nanti menderita, nanti kalau misalnya kamu mati terus balik lagi, nanti siapa yang kamu pilih? Yang paling besar siapa ya di antara kami? Kamu paling senang yang mana ya? Bahkan pas gurunya cerita dia bakal menderita, murid-muridnya tetap mikirin dirinya. Pick me. Ini murid-muridnya pick me teman-teman. Ya, terlalu egois. So teman-teman poinnya ini, para rasul itu bukan orang-orang yang tanpa masa lalu. Tiba-tiba jadi aja mereka orang-orang yang melayani Tuhan, Petrus dengan khotbahnya, enggak. Mereka orang-orang biasa, bahkan orang-orang berdosa. Tapi hidupnya diubahkan sama Tuhan. Dan justru karena itu, karena mereka orang-orang biasa tapi diubahkan kehidupannya, justru itu hidup mereka sekarang jadi kesaksian buat kita. Karena apa? Review mereka jujur. Ya, bukan cuma baik-baiknya, kita bisa lihat review mereka jujur. Itu sebabnya kita percaya. Teman-teman, seharusnya kebenaran ini juga melegakan setiap kita. Karena mungkin teman-teman di antara kita ada yang pernah mungkin berpikir, ya aku tahu aku harus jadi saksi Tuhan, aku tahu Roh Kudus juga memampukan aku, tapi kayaknya aku belum cukup baik deh untuk jadi saksi Kristus. Kayaknya aku belum cukup oke, aku belum cukup dibekali deh kayaknya untuk jadi saksi Kristus. Kalau teman-temanku nih tahu ya semua kesalahanku, semua dosaku ya. Aduh kayaknya kayaknya udah gak ada lagi yang mau denger aku deh. Teman-teman kalau ada dari kita yang pernah memikirkan itu, ini kabar baik buat kita. Karena ingat teman-teman, Tuhan tidak pernah memakai orang yang sudah sempurna. Karena gak ada yang sempurna.
Tuhan memakai orang yang mau diubahkan kehidupannya sama Tuhan. Kalau bisa dibahasakan lebih simpel, Tuhan bukan cari orang yang bisa. Tuhan cari orang yang mau. Karena orang yang sempurna, orang yang udah bisa, udah gak butuh pertolongan kan, udah gak butuh anugerah. Tapi orang yang tahu dirinya gak bisa, orang yang tahu bahwa dirinya mau diubahkan sama Tuhan, pasti orang itu akan selalu bergantung sama Tuhan. Gak usah tanya gimana. Kalau kita gak tahu pasti kita tanya. Betul ya? Kalau kita sadar, kalau orang-orang yang tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa, pasti dia akan bergantung sama Tuhan. Dan justru itu yang Tuhan mau, dan itu yang dunia mau lihat. Dunia gak lagi nunggu orang-orang Kristen yang gak pernah gagal. Jadi jangan biarkan kegagalanmu memundurkan dirimu untuk menjadi saksi Allah. Dunia gak butuh yang itu. Yang dunia sedang nantikan teman-teman adalah, apakah betul Yesus bisa ubah kehidupan orang berdosa? Kalau kamu merasa salah satu di antaranya, maka kita udah cukup. Dan dunia perlu itu. Tapi sampai sini teman-teman kalau boleh jujur, kayaknya kita juga gak relate sama bagian jemaat mula-mula karena kita pun masih suka gagal kan ya. Kita masih sering ngomong kasar, kita masih sering nyontek juga. Kita masih suka bahkan balas komen juga dengan amarah. Kita masih simpan iri hati, dendam, amarah. Entah teman kita, saudara kita, orang tua kita, semua itu masih kita pendam. Kadang di gereja kita kelihatan rohani memang, tapi kalau di sekolah, rohana mungkin. Kalau di rumah, sama gak profilmu di gereja ini sama di rumah? Kalau di media sosial apalagi, orang gak tahu mungkin kita. Masih sama gak? Kayaknya enggak ya. Kita juga orang-orang gagal, termasuk aku. Kita ini orang-orang gagal teman-teman. Pertanyaannya masih ada harapan gak buat setiap kita? Dan ini kabar baik lagi, makanya bersyukurlah teman-teman, kita tuh orang percaya. Selalu ada kabar baik. Kali ini kabar baiknya teman-teman, kekristenan itu gak pernah mulai dengan pertanyaan, apa ya yang harus saya lakukan buat Tuhan? Apa ya yang saya harus lakukan buat Tuhan? Enggak. Sebelum sampai di sana, ingat bahwa dalam iman kita, pertanyaan itu dimulai dengan sebuah apa yang sudah Kristus lakukan buat saya. Jangan buru-buru tanya apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Ingat dan maknai dulu apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Kalau kita tadi pakai ilustrasi review, saya juga akan menutupnya dengan ini. Teman-teman, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang memberikan review yang sempurna tentang Allah Bapa. Ketika dunia melihat hidupnya, maka mereka melihat Allah. Ketika difitnah, dia tetap mengasihi. Ketika dihina, dia tetap mengampuni. Ketika disalib, dia tetap bahkan doakan musuhnya di atas kayu salib. Nah, kabar baiknya teman-teman, Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan cuma Tuhan yang turun untuk jadi teladan, jadi contoh buat kita. Karena kalau dia cuma jadi contoh, kita tetap gagal, percayalah. Tapi Tuhan turun gak cuma jadi contoh, jadi teladan, tapi dia juga masuk. Yesus datang buat mati menggantikan orang-orang yang gagal seperti kita ini, supaya kita yang gagal bisa jadi saksi Tuhan. Dia tanggung dosa kita di kayu salib, dia bangkit kalahkan maut, dan dia berikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ingat lagi seri kita selama bulan ini tadi, minggu pertama dia udah pilih kita, minggu kedua dia kasih Roh Kudus untuk kita, dan minggu ini kita belajar Roh Kudus itu sedang membentuk hidup kita. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Bukan supaya kita jadi terkenal, tapi supaya ketika orang lihat hidup kita, mereka semakin pengen kenal Yesus. So teman-teman, besok pagi kita akan kembali ke sekolah, teman-teman akan kembali ke sekolah, mungkin kembali ke kelas kalian masing-masing.
kembali ke teman-teman kalian lagi. Mungkin gak semua dari mereka itu baca Alkitab. Mungkin gak ada juga dari mereka yang mungkin datang di Wave sama-sama server dengan kita di sini. Tapi mereka tetap akan baca review, tetap akan mereka melihat review tentang Yesus, dan review itu ingat adalah hidupmu. So pertanyaannya bukan apakah review itu sempurna, apakah reviewmu sempurna, apakah kesaksianmu sempurna, enggak, bukan itu. Karena enggak ada yang sempurna selain Yesus. Pertanyaannya adalah apakah melalui hidupmu mereka bisa melihat bahwa Yesus itu benar-benar hidup dan mengubah seseorang. Bisa enggak orang lihat itu dari hidupmu? Kalau jawabannya iya, satu waktu mungkin orang akan datang kepadamu, temanmu akan datang dan bilang, aku lihat kayaknya kamu beda ya memang ya. Boleh gak ceritain tentang Yesus yang kamu sembah? Pada saat itu ingat teman-teman, yang mereka tertarik bukan cerita kita, bukan diri kita. Tapi yang mereka tertarik itu siapa Kristus di dalam diri kita. Yang bekerja dalam hidup kita. So kiranya teman-teman, Tuhan menolong kita bukan hanya jadi orang Kristen yang pandai bicara tentang Tuhan, tapi jadi orang Kristen, jadi murid-murid Kristus yang hidupnya membuat semakin banyak orang mau kenal Yesus. Dan itu artinya hidup sebagai agen Allah. Life as God's agent. Ketika kita jadi orang Kristen yang hidupnya membuat semakin banyak orang mau kenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kalau diri kami berdiri pada diri kami sendiri tanpa Tuhan, sebenarnya kami gak bisa apa-apa. Jangankan jadi saksi Tuhan, kami bertahan hidup saja tidak mungkin. Maka Tuhan, kalau sudah 3 minggu lamanya kami mempelajari tentang jadi saksi Allah, saksi Tuhan. Minggu ini, tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh menghidupi ini dalam kehidupan kami. Setelah dari ibadah ini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Besok kami masuk ke kehidupan kami kembali. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang dapat menyaksikan Tuhan. Pertama-tama bukan dari mulut kami, tapi dari hidup kami. Jadikan kami saksi melalui hidup kami yang tidak sempurna, tapi diubahkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan setiap hari. Karena dengan begitu kami percaya hidup kami sekalipun tidak sempurna, sekalipun bahkan tidak seperti yang kami rencanakan, tapi hidup kami bisa Tuhan pakai untuk jadi saksi bagi kerajaan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin.